Cek cek cek. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Maulana Agmalia, NIM akhiran 134. Saya dari kelas C, Farmasi Universitas Muhammadiyah Purwokerto angkatan 2020. Di sini saya mendapatkan tugas dari Ibu Dwi Hartanti untuk menjelaskan dan membuat video tentang materi yang telah beliau sampaikan. Jadi di sini saya memilih materi yang pertama, yaitu sterilisasi. Nah, dari definisi steril dulu. Dari definisi steril, steril ini adalah suatu keadaan di mana suatu zat bebas dari mikroba hidup, baik yang bersifat patogen maupun tidak patogen, baik dalam bentuk vegetatif maupun dalam bentuk spora. Nah, vegetatif sendiri ini adalah suatu mikroba dalam keadaan siap berkembang biak, sedangkan spora sendiri ini merupakan mikroba dalam bentuk statis, tidak dapat berkembang biak tetapi melindungi dirinya dengan lapisan pelindung yang kuat. Nah, selanjutnya sterilisasi, masuk ke sterilisasinya ya. Sterilisasi ini adalah proses yang dirancang untuk menciptakan keadaan steril, di mana steril tadi itu adalah merupakan bahan ataupun sediaan yang telah bebas mikroba ataupun patogen. Nah, tujuan sterilisasi ini adalah untuk menghancurkan mikroorganisme di dalam atau di atas permukaan suatu benda atau sediaan dan menandakan bahwa alat untuk sediaan tersebut bebas dari resiko untuk menyebabkan infeksi. Nah, pengertian lain dari sterilisasi. Sterilisasi ini adalah suatu proses untuk membuat benda atau ruangan menjadi bebas mikroba hidup ataupun steril ya. Tujuannya adalah agar tidak terjadi infeksi sekunder, infeksi yang disebabkan oleh alat atau yang obat yang digunakan. Nah, cara sterilisasi ini ada 4, tapi yang umum digunakan ataupun biasa dilakukan ataupun kemarin yang kita lakukan pada saat kita praktikum steril itu ada 2. Maaf. Nah, yang pertama ini ada pemanasan secara kering atau panas kering. Contoh yang kita gunakan kemarin itu merupakan oven, dan contoh lainnya itu ada insinerator dan dibakar juga. Nah, pemanasan secara basah ataupun panas basah ini bisa menggunakan direbus, pasteurisasi, ataupun yang kemarin kita gunakan pada saat praktikum sterilisasi itu adalah autoklaf. Yang ketiga itu ada penambahan zat-zat tertentu, contohnya penambahan H2O2. Yang kedua ada formalin dan lain-lain. Yang selanjutnya ada penyinaran, bisa menggunakan sinar UV ataupun sinar gamma ataupun yang lainnya. Dan yang kelima itu bisa menggunakan penyaring bakteri, menggunakan filter ataupun HEPA filter. Sebentar. Nah, ini merupakan oven untuk sterilisasi yang kemarin kita gunakan pada saat praktikum steril. Dan ini adalah autoklaf atau menggunakan panas basah. Jadi prinsipnya itu adalah panas basah. Jadi dia itu menggunakan uap sebagai media untuk sterilisasi alat ataupun bahan yang akan disterilisasi. Lanjut. Nah, metode sterilisasi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada mekanik, yang kedua itu ada fisik, dan yang ketiga itu ada kemis. Nah, untuk mekanik sendiri itu bisa menggunakan yang namanya microfilter, sedangkan untuk fisik itu bisa menggunakan pemanasan ataupun penyinaran, dan untuk yang kimia itu bisa menggunakan bahan-bahan kimia. Nah, selanjutnya ada prosedur umum uji sterilitas. Nah, prosedur umum ini biasa dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada inokulasi langsung ke dalam media uji. Dan cara ini dapat digunakan untuk uji sterilitas pada cairan, salep, dan minyak yang tidak larut dalam isopropil miristat. Zat padat, kapas murni, perban, pembalut, benang, bedah,
benang bedah, dan bahan sejenisnya. Alat kesehatan steril, alat suntik kosong atau terisi steril. Maaf. Nah, yang kedua ini ada teknik penyaringan membran. Nah, cara ini itu dapat digunakan untuk uji sterilitas cairan yang dapat bercampur dengan pembawa air, cairan yang tidak bercampur dengan pembawa air atau lebih dari 100 ml per wadah, dan yang ketiga zat padat yang dapat disaring, salep dan minyak yang larut dalam isopropil miristat, alat kesehatan, zat padat yang tidak dapat disaring. Nah, filtrasi ini memiliki keuntungan daripada itu. Nah, keuntungan cara filtrasi ini itu adalah lebih sensitif daripada cara inokulasi. Zat penghambat dapat dipisahkan seperti antibiotik, pengawet, antioksidan. Volume besar tidak masalah. Kesalahan sampling dengan derajat kontaminasi rendah atau dikurangi. Ya, mungkin demikian saja penafsiran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ahmad Maulana Agmeria pamit undur diri. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.